Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan buat rakitan PC. Ini adalah rakit ya, segmen rakit. Untuk rakit yang kemarin udah ada, tapi yang ini adalah rakit yang dimana saya menggunakan Core i3 10100F. Kalau yang kemarin tuh 1 minggu atau 2 minggu yang lalu saya menggunakan Core i5 yang 10400F. Sekarang adiknya ganti, yang dimana akan disandingkan dengan GTX 1060 yang ada di depan ini ya. Data mereknya Digital Alliance Scarlett 1060 3GB, itu barang second. Dan nanti saya akan kasih tahu harganya semua ini ya, smart papatnya ini. Yang dimana ini adalah PC-PC untuk editing maupun gaming semuanya bisa, karena untuk editing dia tuh menggunakan 4 core 8 thread untuk yang serinya 10100F. Beda dengan generasi 9, dia tuh 4 core 4 thread. Tetapi kalau yang ini dia tuh sangat cocok dan entry level sih, tapi nggak masalah, tapi masih bagus. Dan juga lalu untuk gaming yang menggunakan Core i3 ini dengan GTX 1060 yang dimana itu sudah agak lama, tapi ini masih powerful sekali dan juga harganya sangat naik untuk VGA yang seri-seri baru. Maka dari itu seri yang lama juga naik sedikit sih, tapi saya mendapatkan harga murah untuk yang serinya ini GTX 1060 3GB. Dan sebelum saya lanjutkan untuk masih tahu partnya apa aja yang saya gunakan nanti dan juga harganya berapa, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan yang pertama kita pas gunakan Core i3 10100F yang dimana saat ini harganya sangat naik sekali. Berbeda dengan 1 bulan atau 2 bulan yang lalu dimana harganya 1,3 ada, tapi sekarang itu 1,7, hampir menyentuh 1,8. Kalau belinya bundling dia itu 1,7, bundling dengan ini ya Oppo-nya. Kalau beli sendiri atau terpisah dia itu 1,8 sampai 1,9, bisa sampai 2 juta, hampir mepet dengan Core i5 yang 10400F, hampir tipis. Ya emang karena banyak yang nyari juga sih Core i3 yang 10100F, karena ya performanya bagus daripada 10100 yang biasa. Ya seperti itulah. Dan di sini saya mendapatkan harga sekitar 1,7 sekian lah. Tetapi harus banding dengan Mobonya ini H410M. Kenapa tidak cari yang B? Karena ya kita tuh menghemat budget dan juga sananya ya dibatasi 7 juta lah. Semua rakitan ini totalnya itu 7 juta ya, 7 juta. Sangat murah sekali untuk saat ini. Tapi yang agak sulit mencarinya yaitu ini VGA-nya. Nanti saya akan kasih tahu harganya berapa untuk VGA-nya ini. Dan juga Mobonya dia itu harganya 1.040.000. Meskipun Core i3 tapi ya dikasih H nggak masalah juga sih sebenarnya. Ya cukup lah. Kalau bisa Core i5 harus pakai B. Meskipun bisa sih pakai H, tapi ya kayak eman-eman lah. Lalu selanjutnya saya menggunakan RAM. RAM saya menggunakan ya Team Elite Group ini, tapi di sini ada tulisannya ini ya, compatible with AMD. Meskipun compatible with AMD, tapi untuk Intel juga bisa ya untuk ini ya. Ya karena kebanyakan RAM memang gitu, kebanyakan sih emang tulisannya khusus Ryzen, khusus AMD, tapi emang bisa sih untuk Intel, nggak masalah. Dan saya mendapatkan harga sekitar 1.005.000. Nanti semua linknya saya kasih di deskripsi ya, tinggal Anda cari aja sendiri kalau belum habis ya. Karena saya memang menguploadnya kadang seminggu sesudah saya bikin videonya. Dan selanjutnya saya menggunakan VGA GTX 1060 3GB ini ya, Digital Alliance mereknya, dual fan. Saya mendapatkan harga sekitar 1,7. Emang ini rebutan sih ya, rebutan 1,7, padahal yang rata-rata ini harganya masih di atas 2 juta atau 2 juta pas lah kalau inilah. Saya mendapatkan 1,7 ya, buat customerku sangat murah sekali sih ini. Anda beruntung sekali mendapatkan ini. Tapi ini minusnya dia tidak ada box ya, tidak ada box ya, wajar sih. Dan juga slotnya di sini dia tuh mati satu yang HDMI. Di sini kan ada DVI 1 dan juga DP-nya 3 dan juga HDMI-nya 1. Tapi di bagian HDMI-nya setelah saya cek dia tuh rusak HDMI-nya nih ya. Ada 5 slot tapi yang DP-nya untung aja bisa semua, jadi aman, nggak masalah lah. Kalau misal monitornya tidak support DP, tinggal kasih converter aja, jadinya aman. Ini harganya 1,7, sangat murah sekali. Ya mungkin kalian agak sulit sih untuk mencarinya 1,7 ya. Ya coba-coba aja cari di Tokopedia, di Shopee atau di Bukalapak atau di Facebook, di Marketplace, bebas untuk kalian. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini, United Power Aerocool 500 watt. Nih 500 watt. Dan ini juga bagus kalau menurutku dengan harga yang sangat murah sekali, 410.000. Dia itu sudah 80 plus watt ya. Dan pasti kalian akan bingung ya, ini disandingkan dengan GTX 1060. Karena 1060 itu kalau nggak salah rekomennya 400 watt sih. Sedangkan ini 500 watt dan juga sudah 80 plus watt. Aerocool juga bagus menurutku daripada merek-merek yang lainnya yang tidak terdaftar 80 plus sih ya. Meskipun ada tulisan 80 plus tapi tidak terdaftar, itu yang agak mencurigakan. Tapi Aerocool ini sudah terdaftar dan juga bagus. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini ya, SSD Clef Neo N400 240 GB, harganya sekitar 400.000
405.000. Kenapa saya memilih itu? Karena saya ingin mencoba dan juga ingin mereviewnya juga di video nanti di sesudah ini paling. Yang dimana saya akan mengetes untuk speednya dan juga suhunya serta untuk transfer file. Yang penting pakai SSD, jangan menggunakan hard disk untuk bootingnya. Ini sangat rekomend jika dikasih Windows, jangan hard disk karena akan lemot sih ya masuknya, akan lama lah. Selanjutnya saya menggunakan hard disk yang di pojok sini ya, itu tuh hard disk second mereknya Seagate. Harganya itu sekitar 150.000. Nanti saya akan kasih harga di bagian bawah ini ya, biar kalian tahu semua. 150.000 dia tuh second ya, second bekas lah. Refurbished mungkin iya, tapi masih aman sih kalau menurutku. Yang penting ada garansinya dari tokonya, seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan CPU coolernya. CPU cooler ini sudah saya review sih sebelumnya. ID Cooling SS902 ST, harganya masih sama dari dulu sampai sekarang, harganya 130.000, sangat murah sekali. Dari segi performa, kalau performanya itu dia itu setara dengan S8 mini ya, dia itu 11-12 sih, cuma beda desain saja. Tapi kalau dari segi desainnya saya lebih suka yang ini, ID coolingnya, karena ya abu-abu bagus lah. Kalau yang decool itu kan berwarna biru dan juga kurang menarik. Kalau aku sih lebih suka yang ini, ID coolingnya ini, dari segi desainnya ya. Selanjutnya saya menggunakan casing ya, casing Armageddon yang dimana Nimbus N5 Aurora, yang dimana di bagian depannya dia itu ada RGB-nya, RGB menekuk lah segitiga sini, dia itu ada RGB-nya. Dan ini adalah support MATX, tidak support ATX. Kalau mau bubu yang besar dia itu harus ganti ya. Kalau mau bubu kecil seperti ini H410M yang ada M-nya dia itu support. Kalau tidak ada M-nya berarti tidak support. Seperti itulah kasarannya lah. Di sini saya mendapatkan harga sekitar 300.000. Sangat murah sekali sih, dan juga warnanya putih, tapi tidak full putih ya. Di bagian dalamnya dia itu ada berwarna hitam, seperti ada di gambar ini atau video ini ya, seperti itu. Lalu yang terakhir saya menggunakan fan-nya ini ini ya, mereknya sih XPD ya, seperti inilah. Aku juga lupa mereknya apa, ini juga ada mereknya tapi aku lupa lah. Tapi ini warnanya itu putih, bukan RGB ya. Kalau digambarkan ini RGB, kalau yang ini ada tulisan white, berarti putih ya. Nih, saya membeli 4, 1, 2, 3, 4. Harga satuannya itu sekitar 34.000. Kalau beli 4 berarti ya 120 tambah 16, 136. Dan juga gratis ongkir sih. Ya mencari ongkir lah, gratis lah. Dan total dari semuanya ini yaitu 7 juta pas banget. Silahkan beli aja, di link di deskripsi semua, tinggal Anda beli, tinggal Anda cari, semoga ketemu. Semoga barangnya ready, kecuali VGA ini mungkin ya kurang ready sih kalau VGA ini. Dan juga Core i3-nya mungkin agak naik sedikit ya kalau sekarang ya. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan merakit semua ini, dan kita akan mulai pindah ke kamera atas. Yuk. Dan yang pertama saya akan mencoba tes untuk booting Windows, yang dimana saya menekan tombol powernya sampai ke desktop. Apakah cepat atau tidak, dan kita tunggu aja. Dan yang dimana hasilnya 24 detik, yang dimana menggunakan SSD Cleve. Cepat atau tidak, kalau menurutku ini standar SSD, cepat lah, seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke hard disk Sentinel, yang dimana kita cek SSD nya, dia itu dari segi performa 100%, kesehatan 100%, dan juga node-nya dia itu perfect. Dan juga dari segi suhunya dia itu 33 derajat, terbilang dingin. Kalau panas tuh di atas 40 derajat ya, kalau ini 33 derajat dingin. Lalu harddisknya juga sama, 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya. Dan juga node-nya perfect, meskipun ini second ya, second bekas rekondisi atau enggak juga orang tahu. Dan juga suhunya dia tuh dingin juga, 30 derajat. Ya rekomend lah, mantap lah.
Dan selanjutnya kita tes menggunakan Crystal Diskmark untuk SSD-nya, kita bandingkan aja. Yang dimana dia mendapatkan 496 untuk membacanya dan juga menulisnya 380. Yang dimana websitenya SSD Clef itu ya, di websitenya Clef, dia tuh tertulis 500 maksimal untuk membacanya, tetapi untuk menulisnya dia tidak ada tulisannya atau tidak terdeteksi lah dari segala web yang sudah aku cari. Jadi intinya kalau membacanya, kalau bisa dibilang yang 496 ke 500 dia itu tipis, jadi ya bagus. Tetapi dari segi menulisnya atau readnya dia itu 380. Berbeda dengan merek yang lainnya, rata-rata itu 400 ke atas sedikit lah, tetapi ini di bawah 400. Tapi ya nggak masalah sih kalau menurutku, masih terbilang cepat lah. Seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke HP monitor ya, yang dimana saya menggunakan Core i3 10100F dan juga menggunakan ID cooling. Dia tuh minimalnya mendapatkan 29 derajat, yang dimana ini posisi saya itu tanpa AC tetapi jendela saya buka, dan ini saya syuting di pagi-pagi, jadinya udara dingin masuk. Jadi 29 derajat itu sangat dingin sih kalau menurutku ya, di bawah 30. Dan selanjutnya untuk maksimalnya nanti sesudah saya tes Cinebench. Dan kita lanjut ke Cinebench nya. Saya mencoba Cinebench R15 yang dimana CPU nya mendapatkan 896 CP dan juga OpenGL nya mendapatkan 116 fps, yang dimana menggunakan GTX 1060 seperti itu. Dan lalu selanjutnya kita kembali ke HP monitor, yang dimana suhu maksimalnya yaitu 57 derajat, jadi masih di bawah 60 derajat, berarti itu masih dingin. Yang dimana saya itu mengetesnya menggunakan Cinebench R15 yang dimana OpenGL dan juga CPU, jadinya ya cuma sekali sih, mungkin kurang maksimal ya. Jika dipakai nge-game atau ngedit jangka panjang, pasti ya lebih dari 60 lah kalau menurutku seperti itu. Tetapi yang ini saya tes satu kali di CPU dan juga OpenGL. Dan selanjutnya untuk tes gamenya, yang dimana saya mengetes menggunakan Valorant yang pertama. Valorant settingan Full HD, di bagian settingan low nya minimal dia itu mendapatkan 149 fps dan juga maksimalnya 269 fps, tetapi rata-ratanya 199 fps, sangat lipat sekali. Dan kita lanjut ke mediumnya, yang dimana minimal mendapatkan 147 dan juga maksimalnya 234 fps dan juga rata-ratanya 186 fps. Bisa dibilang masih dilipas juga karena Valorant itu ya game enteng lah. Dan lalu yang terakhir di settingan high, minimalnya 150 fps dan juga maksimalnya 219 fps dan juga rata-ratanya 171 fps. Jadi bisa dibilang kalau settingan high rata kanan dia itu masih 150 fps. Jikalau kalau kalian menggunakan monitor yang 144 Hz, jadi ini sangat rekomend di settingan high supaya lebih enak mainnya. Dan yang lalu game yang kedua yaitu PUBG Lite di settingan Full HD yang agak berat sedikit lah. Di settingan very low dia mendapatkan 286 fps dan juga maksimalnya 300 fps. Ya dimana fps maksimalnya emang di settingannya di PUBG Lite nya dia tuh maksimal 300. Mungkin bisa lebih dari 300, tetapi emang dibatasi 300 untuk PUBG Lite nya ini. Dari settingannya emang kayak gitu sih, jadinya tidak bisa lebih dari 300 fps, jadi nggak masalah. Dan juga rata-ratanya yaitu 296 fps, sangat-sangat lancar ya. Dan selanjutnya di settingan low dia itu minimal 286 fps, maksimalnya 300 dan rata-ratanya 294 fps, masih sama seperti yang tadi, cuma beda di rata-ratanya saja sih sama yang very low, jadi ya masih bagus, masih dilibas lah. Lalu selanjutnya di bagian mediumnya minimal 279, maksimal 300 dan rata-ratanya yaitu 291 fps, masih terlibas juga di atas 200 lah. Lalu di settingan high yang dimana dia tuh sangat turun jika dibandingkan dengan medium, minimalnya 232, maksimalnya 277, rata-ratanya 254 fps, jadinya masih rekomend. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu settingan ultra, yang dimana minimalnya 130, maksimalnya 269 tapi rata-ratanya di 140 fps. 269 itu cuma sekali aja ya, 1 detik mungkin, lalu turun ke 150, 140, 130, tapi rata-ratanya itu 140 fps untuk rata-ratanya. Jadi untuk bermain di settingan ultra dia itu sangat rekomend karena ya masih di atas 140-an lah atau 130-an lah. Menggunakan monitor yang 144 Hz masih nyaman sekali. Dan selanjutnya di bagian tes render, yang dimana saya menggunakan Adobe Premiere, saya itu merender tanpa ada editan sama sekali sih, cuma kayak video aja saya tumpuk 2 kali dan juga tidak ada kayak tambah-tambahan atau efek-efeknya lah. Saya merender di settingan Full HD, yang dimana saya menggunakan prosesor. Dia itu memakan waktu 2 menit 55 detik untuk prosesor ya, tanpa menggunakan VGA. Lalu yang kedua tes yang menggunakan VGA CUDA Core-nya 1060, dia itu mendapatkan 1 menit 27 detik. Jadi bisa terbilang lebih cepat 80-90%, ya 70-80% lah. Dia itu lebih cepat jika dibandingkan menggunakan prosesor, apalagi kalau ada efek-efeknya lah, seperti itu.
Jadi lebih rekomen menggunakan VGA kalau merender video maupun main game juga sih ya, sebenarnya seperti itu. VGA sangat penting. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu dari segi wattnya, yang dimana untuk dayanya ini pada saat kalian idle atau di desktop tidak ngapa-ngapain lah, dia tuh minimal 44 derajat ya, itu minimal 44 derajat, tidak sampai ke 60 kalau idle biasa di desktop lah, diem aja lah atau dengerin lagu. Dan juga lalu maksimalnya dia tuh 192 watt. 192 watt saya main game di PUBG settingan high kalau nggak ultra sih, itu sangat memakan daya banget sih, jadinya 192 watt. Tapi santai, power supply-nya ini masih bisa mengangkat menggunakan Aerocool 500 watt. Ini sangat rekomen. Seperti itu, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan semua linknya ada di deskripsi. Ini adalah harganya 7 juta. Mungkin untuk saat ini kalian juga akan sulit sih untuk mencarinya, karena emang ini saya upload di 1 minggu atau 2 minggu kemudian, jadinya ya agak sulit. Tapi nggak masalah, tinggal ada cari-cari aja. Saya juga nemu sih VGA murah itu 1,7, meskipun batangan tapi masih sangat bagus. Dan juga jangan lupa Saweria ya, di Saweria di bagian link ada di deskripsi. Nanti semua dananya saya kumpulkan, lalu saya membuat suatu komputer, lalu saya akan giveaway-in ke kalian ya. Itu dari semua server yang kalian berikan ya, seikhlasnya lah, bebas untuk kalian. Itu aja dari saya, dan nantikan video lain yang mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.